Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Gading Bambudi dari program studi D3 Perdagangan Mode dengan NIM 15095210041. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang sudah saya buat di mata kuliah Fashion History and Culture dengan dosen pembimbing yang terhormat Ibu Dr. Wesina MSN. Di sini saya akan mempresentasikan tentang busana prasejarah. The Birth of Style atau lahirnya sebuah gaya. Kita tidak dapat berbicara tentang kelahiran gaya tanpa menyebutkan patung wanita yang cantik dan gemuk ini. Apakah kalian sebelumnya pernah melihatnya? Kalau belum, ini saya tunjukkan gambarnya. Dia dikenal sebagai Venus of Willendorf, berusia sekitar 25.000 tahun sebelum Masehi. Di sini dia digambarkan dengan bentuk yang beberapa inci, dengan ukiran yang sangat rumit, dan digambarkan pula dengan tubuh yang telanjang dan perut yang gemuk. Para arkeolog bahkan tidak yakin apakah dia hamil atau tidak. Tetapi yang jelas dia ada hubungannya dengan sebuah kesuburan. Tetapi mengapa patung ini sangat menarik bagi sejarah mode? Lihat yang ada pada kepalanya. Apakah itu sebuah rajutan atau sebuah rambut yang berbentuk keriting? Kalau memang itu sebuah rajutan, berarti sebuah rajutan sudah ada pada 25.000 tahun sebelum Masehi. Kemudian kita berbicara tentang Graffitia Culture atau budaya Graffitia. Budaya Graffitia berasal sekitar 35.000 sampai 22.000 tahun sebelum Masehi. Merupakan kebudayaan arkeologis di Eropa pada masa Paleolitikum akhir yang menggantikan budaya Aurignacia. Budaya ini berada pada zaman es, di mana mereka sangat peduli dengan penampilan mereka, terutama pakaian yang mereka gunakan. Para arkeolog pernah menemukan sebuah pemakaman yang fantastis dan tak terduga. Diperkirakan berusia sekitar 29.500 tahun sebelum Masehi, di mana pemakaman ini para arkeolog berpendapat bahwa ini merupakan sebuah peninggalan pada zaman budaya Graffitia yang gambarnya bisa kita lihat sebagai berikut. Para arkeolog tahu banyak tentang bagaimana orang Graffitia berpakaian dari pria ini. Dia dikenal sebagai pangeran. Hal yang menarik adalah ditemukannya banyak potongan kecil yang ada pada tubuhnya, yang masih awet sampai sekarang dan kini melekat pada tulangnya. Itu adalah sebuah cangkang dan gigi binatang yang ditusuk sehingga terdapat lubang yang bisa untuk dironce sedemikian rupa. Para arkeolog berpendapat bahwa sebelum dililitkannya sebuah cangkang dan gigi binatang ini terdapat sebuah pakaian yang berupa dari kulit yang kini sudah hilang beberapa ribuan tahun yang lalu. Dan yang menarik adalah untuk cangkang dan gigi binatang ini masih utuh dan berbentuk berbaris dengan rapi. Dan seperti inilah penampilan mereka yang bisa kita lihat seperti gambar berikut. Bahwasanya cangkang dan gigi tersebut benar-benar cocok, di mana cangkang dan gigi tersebut dililitkan dari topi hingga sepatu bootnya yang masih bertahan utuh sampai sekarang. Budaya Graffitia juga menandai sebuah kelahiran tekstil. Tidak ada tekstil sendiri yang ditemukan, tetapi terdapat jejak tekstil yang ada pada batu di pemakaman yang bisa kita lihat seperti gambar berikut. Dengan seiringnya waktu, tekstil tersebut meninggalkan jejak berupa jaring-jaring yang terdapat pada batu. Jadi kita tahu bahwa jaring-jaring sudah ada sekitar 35.000 tahun sebelum Masehi yang lalu. Berikutnya kita membahas tentang pakaian adat. Kostum suku sama khas dan pentingnya dengan kostum non-suku. Mereka biasanya digunakan untuk mengekspresikan sesuatu, seperti mengekspresikan status, untuk mewakili keberanian, untuk menunjukkan unsur-unsur spiritual, dan juga untuk mengungkapkan rasa memiliki. Para arkeolog pun juga menemukan sebuah lukisan yang menggambarkan tentang
pakaian adat yang bisa kita lihat seperti gambar berikut. Sebelum dikenal sebagai lukisan batu Bradshaw, lukisan ini dikenal dengan lukisan batu Guion yang ditemukan di Kimberley, wilayah Australia Barat. Para arkeolog berpendapat bahwa lukisan tersebut seperti menggambarkan pakaian adat suku Dugu Trip di Afrika Barat yang digunakan sebagai busana upacara adat. Yang penggambarannya bisa kita lihat seperti gambar berikut. Selanjutnya kita membahas tentang the Bog People atau orang rawa. Orang rawa tertua yang ditemukan sejauh ini diperkirakan berusia 6.000 tahun dan akhir periode gambut signifikan pertama adalah sekitar 100 tahun sebelum Masehi. Orang rawa sangat penting dan sangat menarik, tetapi juga cukup menyeramkan. Siapapun yang ditemukan di rawa Neolitik tidak berakhir dengan baik. Ada yang dibunuh secara ilegal, korban kanibalisme, dan lihat gambar di samping. Dia tampak ada pengikat pada lehernya dan menggambarkan bahwa dia mati karena digantung atau mungkin dicekik lehernya. Hal yang tidak kalah menarik dari orang rawa adalah gaya rambutnya, yang bisa kita lihat seperti gambar berikut. Ini adalah gambar asli yang pertama kali ditemukan para arkeolog, dan ini adalah rekonstruksinya. Yang pertama adalah gaya rambut dengan simpul, yang bisa kita lihat seperti gambar berikut. Kemudian ada juga gaya rambut yang bagian depannya dicukur habis, yang menyisakan bagian belakang dengan gaya ditinggikan menggunakan resin gel yang berasal dari pohon pinus. Kemudian juga ada gaya rambut yang terurai begitu saja dengan bentuk yang gelombang, seperti gambar berikut. Selain itu, para arkeolog juga menemukan beberapa mayat orang rawa yang memiliki tangan yang terawat. Tangan salah satu orang rawa ini memiliki manikur yang sangat sempurna sebelum dia dibunuh, yang bisa kita lihat seperti gambar berikut. Dan dapat kita simpulkan bahwa resin rambut dan manikur merupakan salah satu perawatan yang dilakukan oleh orang rawa pada zaman dahulu. Kemudian ditemukan juga pakaian-pakaian yang sangat terkenal pada zaman orang rawa, yaitu yang pertama pakaian crop mini dan rok mini, yang bisa kita lihat seperti gambar berikut. Kemudian ada juga cardigan, tunik, dan jubah. Berikutnya kita membahas tentang Oji, manusia es. Oji ditemukan pada awal 1990-an yang diperkirakan hidup sekitar 3.300 sebelum Masehi atau kira-kira 5.000 tahun yang lalu. Oji ditemukan di dalam balok es, tepatnya di kawasan pegunungan Alpen. Diperkirakan dia dibunuh dan ditinggal begitu saja karena terdapat bekas panahan pada punggungnya yang mengenai hingga jantungnya. Dan inilah penampilannya setelah direkonstruksi. Dia mungkin berusia sekitar 40-an ketika dia meninggal. Dia adalah seorang pemburu. Para arkeolog tahu tersebut karena di samping mayatnya ditemukan pula barang-barang seperti panah dan tombak. Mengapa Oji begitu penting bagi para sejarawan mode? Karena pakaiannya diawetkan bersama dengan tubuhnya. Para arkeolog berpendapat bahwa pakaian yang dikenakan oleh Oji merupakan pakaian yang dia beli dari pengrajin pakaian. Mengapa demikian? Karena keahlian Oji adalah berburu, bukan membuat pakaian. Dan itu memberi indikasi pertama bahwa sudah ada industri fashion pada zaman dahulu. Tapi yang menarik, yang paling mengesankan adalah sepatunya. Sepatu yang dipakai Oji adalah sepatu yang berasal dari kulit dan jerami yang dianyam sedemikian rupa. Mengapa penggunaan jerami sendiri di sini untuk bertujuan untuk menghangatkan kaki? Yang kita lihat seperti gambar berikut. Dan juga ada gambar di samping, yaitu gambar dari barang-barang yang ditemukan bersama mazat Oji, seperti ikat pinggang, anak panah, dan kantong yang terbuat dari kulit, yang bisa kita lihat seperti gambar berikut. Dan yang terakhir adalah cara berpakaian Oji, yang bisa kita perhatikan seperti gambar berikut, di mana di awal
dia memakai ikat pinggang yang terbuat dari kulit. Kemudian dia mengenakan legging yang dia ikat ke ikat pinggang. Setelah itu dia mengenakan cawat yang berfungsi untuk menutupi alat vitalnya. Setelah itu dia mengenakan sepatu yang terbuat dari jerami dan kulit. Kemudian dia mengenakan mantel yang dirancang sedemikian indahnya. Lalu dia mengenakan jubah dari jerami. Mengapa jerami? Jerami adalah isolator yang sangat baik. Dan tubuhnya harus selalu dalam keadaan yang hangat. Dan yang terakhir yaitu dia mengenakan topi yang serasi, yaitu topi yang terbuat dari jerami pula. Dan hal semua ini ditemukan bersamanya di dalam es. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.